Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas tentang naskah kuno yang berisi mengenai obat-obatan. Nah, tidak terlepas dari pengobatan-pengobatan herbal ya nanti. Nah, akan saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan mengenai isi dari naskah ini, saya akan sedikit mengulas mengenai deskripsi dari naskahnya ya Sobat Klasik. Agar Sobat Klasik tahu kira-kira naskah yang berisi tentang pengobatan ini ditulis di atas kertas apa dan seperti apa bentuk tulisannya. Nah, bentuk dari naskahnya seperti ini ya, bisa Sobat Klasik lihat, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ukurannya adalah ukuran sedang. Kemudian naskah ini tebalnya ya tidak tebal-tebal banget ya, sekitar 1 senti lebih dikit itu ketebalan dari naskah ini. Dan kertasnya, alas yang digunakan oleh naskah ini yaitu menggunakan alas kertas deluang ya Sobat Klasik, bisa Sobat Klasik lihat. Nah, ini contoh alas deluang yang digunakan naskah pengobatan ini. Nah, sayangnya naskah ini tidak ada sampulnya ya, sampulnya sudah hilang, sudah terlepas, jilidannya juga ada beberapa lembar yang jilidannya terlepas, benangnya terlepas, sehingga kondisinya ya seperti ini. Kalau tidak hati-hati dalam membukanya, nanti takutnya akan menjadikan naskah ini akan lebih rusak dan lebih terlepas lagi jilidannya, sehingga saya tidak akan terlalu membahas sampai akhir. Nanti saya akan bahas sedikit-sedikit nanti untuk mencegah dari kerusakan dari naskahnya. Nah, naskah ini ditulis dengan menggunakan aksara Pegon ya, aksara pure, tentang aksara Pegon, dan juga isinya mengenai pengobatan-pengobatan yang menggunakan bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita, di sekitar Sobat Klasik. Insya Allah menemukan bahan-bahan yang digunakan untuk pengobatan yang akan saya sampaikan habis ini. Oke, itu mengenai aksaranya. Kalau mengenai tulisan atau bahasanya ya, bahasa Jawa dengan aksara Pegon tadi, dan bahasanya itu mudah. Bahasa Jawanya itu tidak terlalu sulit ya, saya bisa menangkap, dan itu hampir masih digunakan oleh masyarakat saat ini bahasa Jawanya, karena ada beberapa naskah memang yang bahasanya memang bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang sudah tidak familiar atau tidak biasa digunakan oleh masyarakat sekarang, seperti itu. Nah, itu mengenai fisik dari naskahnya. Kalau judulnya saya tidak menemukan siapa identitasnya mengenai pengarangnya, judulnya tahun berapa, saya tidak menemukan itu. Saya bisa memberikan info kepada Sobat Klasik bahwa ini tentang pengobatan ya, dari isinya, dari bacaan mengenai isinya ternyata tidak terlepas dari pengobatan itu. Makanya saya beri judul ya, naskah tentang pengobatan herbal, seperti itu. Oke, mari simak isi dari penjelasan naskah ini. Nah, naskah ini berbicara mengenai beberapa pengobatan terhadap penyakit yang sering dialami oleh masyarakat. Nah, diantaranya yang pertama, naskah ini membahas tentang orang yang sakit demam ya, bahasanya demam atau panas. Nah, tapi kalau bahasa di naskah ini menggunakan bahasa loro panas, seperti itu. Nah, atau bahasa istilah sekarang kan bisa disebut dengan demam. Nah, ada beberapa alternatif apabila terjadi sakit demam atau panas tadi. Naskah ini memberikan alternatif beberapa pengobatan yang bisa dilakukan. Nah, silakan disimak Sobat Klasik semuanya. Mungkin nanti ini relevan dan bisa diaplikasikan oleh Sobat Klasik, karena bahan-bahannya itu bahan-bahan yang digunakan ada familiar di sekeliling kita, insya Allah gampang untuk ditemukan. Nah, yang pertama yaitu pengobatan terhadap penyakit atau sakit panas. Nah, yang sakit demamnya ini dikarenakan habis terkena gigitan binatang. Nah, tombone loro panas sakwise kena binatang, kena hewan. Nah,
ada beberapa yang digunakan, bahan yang digunakan ketika terjadi sakit demam panas yang diakibatkan sebelumnya digigit oleh suatu binatang tertentu. Di antaranya yaitu yang pertama menggunakan daun ngokilo. Bentuk dari daun ngokilo ini ada di sekeliling kita, banyak di pinggir-pinggir kali, pinggir-pinggir sawah, pinggir jalan, itu biasanya ada daun ngokilo ini. Nah, yang pertama menggunakan daun ngokilo atau godong ngokilo bahasanya. Yang kedua jinten ireng. Nah, memakai jinten yang warna hitam, dan ini pasti sahabat kasih tahu jinten yang warna hitam. Kemudian memakai juga godong sambiroto, daun sambiroto. Nah, daun sambiroto ini biasanya banyak digunakan untuk pengobatan diabetes ya, tapi di naskah ini juga berfungsi untuk tadi menyembuhkan orang yang sedang kena demam akibat gigitan dari binatang. Kalau tadi menggunakan jinten hitam, jinten ireng, dan di sini juga menggunakan godong janten. Nah, kalau tadi jinten, ini janten. Nah, nanti bisa sobat kasih lihat, cari juga godong janten itu, daun janten itu seperti apa. Biasanya tidak familiar namanya, tapi familiar dengan bentuk dari daunnya yang sering dilihat atau ditemukan. Nah, dari keempat bahan itu naskah ini menganjurkan untuk dimasak, terus diminum. Nah, diombe, berarti kan diminum. Setelah dimasak, airnya itu diminumkan orang yang sedang sakit panas akibat gigitan tadi. Nah, insya Allah menurut naskah ini semoga memberikan jalan untuk kesembuhan orang yang sedang terkena demam akibat gigitan binatang tersebut. Nah, itu solusi atau pengobatan pertama untuk orang yang kena demam akibat gigitan binatang. Yang kedua, orang yang kena demam tapi faktornya berbeda, bukan karena gigitan binatang tapi karena pegal, atau kan ada kan orang yang ketika kecapean itu meriang, panas dingin, badannya panas, suhunya tinggi. Nah, itu juga mungkin terjadi dan masih sering terjadi di diri tubuh kita selama ini. Karena menurut naskah ini, jika terjadi demam bukan karena gigitan tapi karena badan memang lagi drop, daya tahan tubuhnya menurun. Kalau bahasa naskah ini tuh linu berarti kan pegal-pegal, kemungkinan difaktori oleh banyaknya aktivitas, daya tahan tubuh, makanya memunculkan demam atau suhu tinggi di dalam tubuhnya. Nah, menurut naskah ini ada beberapa alternatif bahan yang bisa digunakan yang nantinya bisa untuk menyembuhkan sakit demam ini. Yang pertama yaitu menggunakan cabai. Bahasanya lombok ya, lombok diirisi. Nah, cabai itu diiris, dipotong-potong, diiris-iris, kemudian menggunakan minyak serai. Nah, pakai minyak serai juga, ternyata minyak serai. Di sini hanya mengatakan minyak serai aja, lengo serai, minyak serai ya. Minyak serai, kemudian juga menggunakan kayu putih. Nah, kayu putih sering ya, masih banyak orang menggunakan jika sakit perut, pusing. Memang biasanya kayu putih juga menjadi alternatif untuk dioleskan di bagian tubuh agar meredakan dari penyakit tersebut, atau pusing atau sakit perut dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahan berikutnya yang digunakan yaitu daun gondopuro. Nah, nanti bisa sobat kasih search juga bentuk daun gondopuro itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir menggunakan kapur barus, lan kapur barus. Nah, ternyata tidak hanya daun-daunan tapi juga kapur barus itu ternyata punya fungsi juga menurut naskah ini untuk pengobatan demam karena linu-linu atau kecapean tadi. Nah, dari semua bahan tadi itu dicampurkan jadi satu. Lah, kemudian dicampur itu maksudnya ditumbuk semuanya, dijadikan satu, lalu dari hasil tumbukan tadi dioleskan, diurut-urut no. Nah, dioleskan berarti kan dioleskan ke bagian yang merasa pegal ya,
pegal, demamnya tadi kan akibat pegal. Nah, mana bagian tubuh yang merasa capek, nah itu dioleskan dari bahan-bahan tadi, percampuran dari bahan-bahan tersebut, lalu diurut-urut, lalu dipijat-pijat, maksudnya diurut, berarti kan dipijat-pijat. Nah, menurut naskah ini itu salah satu alternatif pengobatan yang bisa digunakan untuk menurunkan demam akibat kecapean. Dan yang terakhir yaitu panas, demam akibat kena nyamuk malaria. Nah, ini kalau tadi yang pertama tentang hewan-hewan apa saja, kalau yang ketiga ini fokus ke demam yang diakibatkan atau difaktori oleh gigitan dari nyamuk malaria. Nah, beberapa bahan yang digunakan yaitu menggunakan daun tis, godong tis. Nah, tombone loro panas malaria, godong tis, nah, daun tis ya, nanti bisa Sobat Klasik search. Kemudian juga memakai godong kumis kucing. Nah, ini sering pasti familiar, Sobat Klasik pasti tahu daun kumis kucing yang ada di sekeliling rumah. Biasanya banyak orang punya tanaman dari daun kumis kucing ini. Nah, itu bisa digunakan untuk menyembuhkan malaria, demam akibat malaria tadi. Yang ketiga yaitu menggunakan babakan pule. Nah, istilahnya nggak tahu, ini istilahnya babakan pule ya. Nah, nanti bisa Sobat Klasik search juga, dan itu ada kok di sekeliling kita ini, karena bahan-bahan yang digunakan saya rasa memang tidak terlepas dari bahan-bahan yang sering dijumpai oleh masyarakat. Nah, dari ketiga bahan tadi itu dimasak jadi satu. Naskah ini yaitu dimasak jadi satu. Kemudian bisa juga ada alternatif lain selain dari bahan-bahan tiga tadi itu, ada dicampuri dengan telur dan kunir, endok lan kunir. Nah, dicampuri telur dan kunir jadi satu, dimasak. Nah, kemudian airnya itu diminum. Nanti air dari hasil godokan dari masakan tadi, bahan-bahan tadi itu diminum oleh orang yang sakit malaria tersebut. Nah, menurut naskah ini insya Allah akan memberikan kesembuhan terhadap atau menurunkan demam dari panas orang yang sakit malaria tadi. Oke, saya tambahin satu lagi ya, ternyata tentang demam atau panas ini ada satu lagi yang dibahas nanti biar tidak terlewat. Nah, yang terakhir yaitu demam atau panas yang diakibatkan ya karena meriang aja. Meriang kan bisa jadi kecapean, memang daya tahan tubuhnya menurun dan lain sebagainya. Nah, menurut naskah ini ada beberapa alternatif obat yang bisa digunakan, yaitu menggunakan air panas, air mendidih ya, banyu panas, air panas dicampur dengan gula aren. Nah, gula aren. Nah, ini menurut naskah ini dari air panas yang ditetesi dengan gula aren diaduk-aduk dan diminum ke orang yang sedang meriang tadi, yang adem panas, yang badannya memang daya tubuhnya lagi menurun. Nah, menurut naskah ini itu bisa menjadi alternatif pengobatannya. Nah, itu beberapa solusi yang ditawarkan oleh naskah ini ya, mengenai beberapa pengobatan terhadap sakit demam atau sakit panas. Oke, semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik semua dan bisa menjadi alternatif pengobatan jika terjadi sakit demam seperti ini. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.